Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang soal-soal tentang segitiga sebangun. Langsung saja soal yang pertama. Gambarnya seperti ini, kalian perhatikan ya. Nah, pada gambar di samping nilai A adalah titik-titik. Nah, ini sebuah gambar segitiga sembarang ya. Kemudian garis ini dengan garis ini sejajar, berarti ini kan berarti ada dua segitiga, yaitu segitiga yang besar dan segitiga yang kecil ya. Kedua segitiga ini tentu saja sebangun. Kita sudah pernah menyelidiki gambar seperti ini. Mengapa? Karena sudut ini berimpit ya. Kemudian sudut ini pada segitiga yang kecil ya, itu sama dengan sudut ini karena sehadap. Kemudian sudut yang ini kita tandai lingkaran sama dengan sudut ini juga karena sehadap. Ya, yang ditanyakan adalah nilai A. Nilai A itu panjang dari sini sampai sini. Nah, kalau kalian bisa langsung silakan langsung, tapi kalau bingung bisa kita pakai dengan cara kedua segitiga itu kita pecah. Ini segitiga yang besar, segitiga yang besar ini kan. Nah, sisi ini berarti panjangnya A tambah 9. Ini A tambah 9. Kemudian sisi yang ini panjangnya adalah 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 berarti 12 ya. Kemudian sudutnya ini lingkaran, sudut ini lengkung dan sudut ini silang. Kemudian segitiga yang kecil ini kita posisikan sama, berarti begini ya. Nih lingkaran, ini lengkung, ini silang. Nah, berarti panjang ini ya bersesuaian dengan ini kan. Ini 9, ini 7. Nah, yang ditanyakan adalah nilai A, berarti ada kaitannya dengan sisi ini. Sisi ini bersesuaian dengan yang panjangnya 9. Berarti caranya A plus 9 banding 9 sama dengan, ini kan bersesuaian dengan ini. Berarti 12 banding 7. Nah, kalau sudah kita pakai perkalian silang ya. Kita pakai perkalian silang, berarti 7 kali A plus 9, 7 kali A plus 9 sama dengan ini 19, 9 kali 12. Nah, kalau sudah ini kita kalikan pakai sifat distributif, berarti 7A plus 7 kali 9 adalah 63 sama dengan 9 kali 12 adalah 108 ya. Berarti 7A sama dengan 108. Ini pindah berarti dikurangi 63. Berarti 7A sama dengan 108 dikurangi 63 berapa? 108 dikurangi 63 berapa ini? 8 kurangi 3 5, ini masih 10 4 ya, berarti 45. Kalau begitu nilai A sama dengan 45 per 7. Nah, kita hitung 45 ini ya dibagi 7 berapa ini? 45 dibagi 7, 6 kan? 6 kali 7, 42. Nah, ini sudah kelihatan ini dari optionnya tanpa kita hitung ya toh? Tanpa kita hitung, kita sudah tahu option yang benar. Kalau soal pilihan ganda begitu, berarti nanti kan 6, otomatis jawabannya B ya, otomatis jawabannya B. Nah, kalau mau dilanjutkan boleh, berarti ini 42 dikurangi berapa? 3 ya kan. Nah, ini nggak ada bilangan yang turun, ini 30, berapa ini? 4 28 kurangi 2 tambah 0 ya toh. Nah, ini berarti 20 bagi 7 hasilnya
2, 2 kali 7, 14 kurangi 6. Nah, tambah 0, berarti berapa ini? 8. Nah, optionnya itu 2 angka di belakang koma, berarti ini kita bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. 8-nya hilang, karena 8 itu lebih dari 5, aturan pembulatan ya, maka 2-nya ditambah 1, jadi mendekati 6,43 ini. Ya, ini sengaja kita bahas sampai di sini, soalnya nanti kalau ada option yang menjebak, kita bisa tahu ini ada untung nggak ada 6,42 ya. Kalau ada kan kita mungkin kalau lupa akan aturan pembulatan kita jadi salah. Itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Gambarnya kita perhatikan ya, sisi ini, garis ini dengan garis ini sejajar. Nah, dari gambar di samping nilai A plus B adalah titik-titik. Disediakan 4 option jawaban. Nah, kalau kalian bisa langsung silahkan langsung. Kalau bingung ya dengan cara mecah ya. Ini saya sengaja kita pecah supaya tidak bingung ya. Segitiga yang besar berarti ini kan sepanjang sisi yang ini tuh 40 ditambah 30 berarti 70. Kemudian sisi yang ini tuh 50 ditambah A. 50 ditambah A. Kemudian sisi yang ini adalah B. Nah, ini jelas nih berimpit, ini dengan ini sehadap, ini dengan ini sehadap. Berarti segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar sebangun. Sekarang yang kecil. Nah, ini berarti kan ini silang, ini lengkung, ini lingkaran. Ini silang, ini lengkung, ini lingkaran. Berarti berapa ini? Yang ini adalah 40, yang ini berapa? 50, terus yang ini juga 50. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B, berarti kita hitung nilai A-nya dulu. Berarti kita pakai sisi ini, yaitu 50 plus A banding bersesuaian dengan 50. Berarti banding 50 sama dengan, nah kita jangan pakai sisi ini karena ini belum diketahui, berarti kita pakai sisi yang ini, yaitu berapa? 70 banding 40. Nah, ini bisa disederhanakan, nolnya kita coret ya. Maka selanjutnya kita kalikan silang. Kita kalikan silang, 4 kali 50 plus A, berarti 4 kali 50 plus A sama dengan 50 kali 7. 50 kali 7, begitu ya. Nah, kalau sudah ini kita pakai sifat distributif. 4 kali 50 itu 200 plus 4 kali A, 4A sama dengan 350. Berarti 4A sama dengan 350 dikurangi 200. Berarti 4A sama dengan berapa ini? 350 dikurangi 200, 150. Maka A sama dengan 150 dibagi 4. Nah, kita hitung 150 dibagi 4. Berapa ini? 3 kan? Nah, 3 kali 4, 12. Kurangi 3. Nolnya turun. Ini berapa? 7. 28, 2. Ya kan? Nah, kalau sudah berarti ini koma tambah 01, 5. Berarti ini hasilnya 37,5. Ini nilai A. Setelah nilai A ketemu, sekarang kita hitung nilai B. B berarti pakai sisi ini kan? Berarti B bersesuaian dengan 50. Sama dengan, nah pakai yang mana? Ini saja ya. Berarti 70 banding 40. Nolnya kita coret, kemudian kita pakai perkalian silang. Berarti 4 kali B, 4B sama dengan 50 kali 7, 350. Maka B sama dengan 350 dibagi 4. Ya. Nah, sekarang 350
50 dibagi 4 berapa? 8 kan? 32, 3 nolnya turun berapa? 7 kan? 28, 2,05 ya kan? Nah berarti ini hasilnya 87,5. Jadi A ditambah B sama dengan 37,5 ditambah 87,5 ya, dihitung 37,5 tambah 87,5 berapa ini? 0, 1, 15, 1, 4, 12 berarti 125. Kalau begitu option jawaban yang benar adalah D. Soal ketiga, perhatikan gambarnya seperti ini ya, segitiga ABC, di sisi AC ada titik E, di sisi AB ada titik D, di sisi BC ada titik F, sehingga EF itu sejajar dengan DB, DE sejajar dengan FB, berarti DBFE jajar ginjang, ADE segitiga, CEF juga segitiga. Kalau DBFE ini jajar ginjang, berarti panjangnya FB sama dengan panjangnya ED. Kalau FB 14 berarti ED 14 juga ya. Kemudian EF sama dengan DB, jadi kalau EF-nya 8 berarti DB-nya 8. Nah sekarang pada gambar di samping panjang AD adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah panjangnya AD ini yang ditanyakan. Nah, kira-kira kita pakai yang mana ya? Nah, kita perhatikan apakah segitiga ADE itu sebangun dengan EFC? Kita selidiki ya. Ini sejajar dengan ini, berarti sudut ini dengan sudut ini sehadap, besarnya sama. Sudut ini ya, sudut ADE dengan sudut ini dengan sudut EFC juga sehadap, berarti besarnya sama. Kalau dua pasang sudutnya sudah sama, otomatis pasangan yang ketiga pasti sama, berarti sudut di titik C yaitu sudut DEA sama dengan sudut FCA ini. Nah ini saya pikir nggak usah dipecah, sudah jelas ya. Kalau AD itu bersesuaian dengan EF, DE bersesuaian dengan FC, AE bersesuaian dengan EC gitu ya. Yang mau kita hitung adalah AD. Berarti AD, nah AD itu bersesuaian dengan EF. Berarti AD banding EF sama dengan, nah ini DE bersesuaian dengan FC. Nah berarti AD banding EF-nya kita ganti dengan 8 sama dengan DE, DE-nya tadi sama dengan FB ya. Berarti DE-nya diganti 14 banding FC-nya diganti dengan 6. Ini kita coret bagi 2, 3 bagi 2, 7. Kemudian kita pakai perkalian silang. Nah, berarti 3 kali AD, 3 AD sama dengan 8 kali 7, 56. Berarti panjangnya AD sama dengan 56 per 3 ya. Nah sekarang 56 kita bagi dengan 3, berapa ini? 1 gitu. 1 kali 3 itu hasilnya 3 dikurangi 2, 6-nya turun. Berarti berapa? 8 kali 3, 24 kurangi 2 ya toh? 0. Berarti berapa? Ini kalau kita perhatikan optionnya bukan dalam pecahan desimal tapi pecahan campuran. Berarti sampai di sini sudah selesai malah ya. Berarti 18, sisanya tadi 2/3.
3. Jadi hasilnya panjangnya adik adalah 18 2/3. Satuannya sentimeter ini. Soal keempat, perhatikan gambarnya. Ini GH sejajar dengan DE. HD berpotongan dengan GE di titik F. Ya. Nah, pada gambar di samping diketahui panjangnya GF 6 cm. Ya, GF berarti ini. GF 6 cm kita kumpulkan. Kemudian HF. HF berarti ini ya, HF itu 3 cm dan EG 15. EG ini, EG panjangnya 15. Nah, kalau GE 15 sedangkan GF 6, berarti berapa panjangnya FE? 15 kurangi 6 yaitu 9, gitu ya. Nah, panjang DF adalah titik-titik. Berarti yang ditanyakan DF ini. Nah, bagaimana caranya? Kita selidiki segitiga DEF dengan segitiga HGF ya. Apakah sebangun? Yang jelas pada segitiga DEF ya, ini DE sejajar dengan GH. Nah, punya sudut di titik D ini, ya toh? Nah, ini sudut di titik D itu berseberangan dalam dengan sudut di titik H. Ini karena sejajar dipotong oleh DH. Berarti sudut ini dengan sudut ini merupakan pasangan sudut berseberangan dalam. Berarti ini sama besar, ya. Kemudian sudut ini dengan sudut ini juga berseberangan dalam, berarti sama besar. Dan sudut ini dengan sudut ini bertolak belakang, berarti sama besar. Nah, yang ditanyakan DF, berarti DF ini kalau kalian bingung bisa dipecah segitiganya atau enggak juga enggak apa-apa ya. Kita coba latihan, enggak usah mecah segitiga. DF yang ditanyakan DF, ya toh? DF itu bersesuaian dengan sisi yang mana? DF itu kan sisi pada sudut lengkung dan silang. Nah, kita cari berarti lengkung silang kan FH. Berarti DF banding FH. Nah, sama dengan, nah ini yang kita diketahui kan ini FE, itu sama dengan FE. FE itu adalah sisi pada sudut silang dan lingkaran. Berarti silang lingkaran kan silang, lengkung lingkaran ya. Berarti bersesuaian dengan FG. Jadi DF bersesuaian dengan FH, FE bersesuaian dengan FG. Berarti DF banding FH sama dengan FE banding FG. DF-nya ditanyakan, berarti DF banding FH-nya diganti dengan 3 sama dengan FE-nya diganti dengan 9, FG-nya diganti dengan 6. Ya. Nah, ini bisa kita coret sama-sama habis dibagi 3 hasilnya 2, 3. Selanjutnya kita gunakan perkalian silang. Berarti 2 kali DF hasilnya 2 DF sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9. Maka DF sama dengan 9 bagi 2 sama dengan 4,5 atau 4,5 cm. Jadi opsi jawaban yang benar adalah D, 4,5. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Pada gambar di samping, jika panjang AB ini ya, yaitu 12 cm, kemudian panjang AC 16 cm, AC itu ini 16 cm, kita tahan dulu, Pak, dan DE 9 cm, DE itu ini, DE 9 cm. Yang ditanyakan panjangnya CE. Panjang CE adalah titik-titik CE ini yang ditanyakan. Nah, segitiga seperti ini sepertinya lebih mudah untuk kita pisah ya. Ini
segitiga ABC apakah sebangun dengan segitiga DEC, ya. Nah, kita lihat ini sama-sama punya sudut siku-siku, ya. Kemudian sudut ini punya sudut berimpit, yaitu berimpit di titik C. Sudut ACB sama dengan sudut DCE, berimpit kan? Nah, kalau dua pasang sudutnya sudah sama, siku-siku dan berimpit, maka yang ketiga pasti sama, berarti sudut ini sama dengan sudut ini, ya. Nah, kalau sudah, kita pecah saja untuk mempermudah menjawab. Segitiga yang besar yaitu segitiga siku-siku di titik A, segitiga ABC, ya. Ini panjangnya 12, sudutnya ini silang lengkung, ini lengkung 2, ya toh? Nah, panjangnya AB 12, kemudian tadi panjangnya AC diketahui yaitu sepanjang 16, berarti AC-nya 16, ya. Kemudian segitiga yang kecil kita posisikan sama dengan ini. Seperti ini. Ya, kita tandai dulu sudutnya. Ini siku-siku, ini silang lengkung, ini lengkung 2. Nah, sudut siku-sikunya miliknya titik E. Kemudian silang lengkung adalah titik D. Lengkung 2 adalah titik C. Begitu kan? Nah, kalau sudah, yang ditanyakan adalah panjangnya CE. Nah, mudah kan? Nah, berarti CE. Nah, CE bersesuaian dengan 16. Berarti CE banding 16 sama dengan, nah, mana lagi yang diketahui? Ya, CE banding 16. Nah, DE tadi kan diketahui berapa? 8. Ya, berarti sama dengan, kok 8? 9 ya. DE-nya 9. Berarti CE banding 16 sama dengan DE yaitu 9 banding BA yaitu 12. Ini bisa kita coret bagi 3, 3 bagi 3, 4. Selanjutnya kita pakai perkalian silang. Berarti 4 kali CE. 4 CE sama dengan 16 kali 3. Ya toh? Nah, ini bisa dicoret, ini 1, ini 4, maka CE sama dengan 4 kali 3, 12 cm. Jadi option jawaban yang benar adalah B, 12 cm. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.